Ya, tensi politik Myanmar kian memanas, kecaman datang dari sejumlah negara terkait aksi kudeta oleh militer Myanmar. Seperti apa potret politik Myanmar pasca Partai Pro-Demokrasi memenangkan pemilu? Sejauh apa dampak gejolak politik internal di Myanmar berpengaruh terhadap stabilitas kawasan, terutama di Asia Tenggara? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Dari luar studio ada Bodina Prapto Raharja, pendiri Sinergi Policy. Selamat malam, Bodina. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, dan ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Dubes Republik Indonesia untuk Myanmar tahun 2013-2018. Pak Ito, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, saya akan ke Pak Ito terlebih dahulu yang mungkin punya pengalaman banyak di Myanmar, tinggal di sana, berkorespondensi langsung dengan apa yang terjadi di sana selama ini. Melihat apa yang terjadi di Myanmar, Pak Ito, beberapa hari belakangan, Anda melihat situasi ini seberapa genting atau ini sebetulnya hal yang sudah kerap terjadi di Myanmar? Baik, saya mendapatkan tugas sebagai duta besar di Myanmar sejak tahun 2013 sampai 2018. Dan saya beruntung karena saya mengalami dua pemerintahan, bentuk pemerintahan yang berbeda, yaitu pemerintahan militer dan sipil. Kalau kita mencermati perkembangan situasi di Myanmar saat ini terkait dengan kudeta militer, tentunya kita juga merasa prihatin ya, dan juga terutama negara-negara ASEAN telah menyampaikan keprihatinannya dan menghimbau agar semua pihak di Myanmar saling menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan juga menyelesaikan permasalahan domestik secara adil dan bermartabat melalui dialog damai. Ya, ini yang selama ini yang saya alami adalah pada saat pemerintahan junta militer dulu memang segala sesuatunya serba tertutup, serba kaku, dan juga mereka kan pada saat itu sedang diembargo oleh dunia internasional. Sehingga pada saat itu hubungan antara dunia internasional dengan Myanmar itu sangat terbatas. Kemudian juga komunikasi dan lain sebagainya itu sangat dibatasi dan diawasi secara ketat oleh junta militer. Kemudian pada tahun 2015 saat dilakukan pemilihan umum, dengan desakan Uni Eropa, maka Myanmar bersedia untuk menyelenggarakan pemilu yang terbuka, kemudian juga transparan, dan mereka meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagaimana melaksanakan pemilu sebagaimana di Indonesia. Jadi pada saat kemenangan yang diperoleh oleh Liga Nasional untuk Demokrasi di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi, saat itu kemenangannya sangat mutlak, sekitar 80%. Hanya terbentur kepada masalah konstitusi. Karena konstitusi yang dibuat oleh rezim militer pada tahun 2008 itu menyebutkan bahwa Presiden Myanmar tidak boleh ada kaitan keluarga ataupun anak ataupun suaminya yang memiliki kewarganegaraan asing. Dengan adanya ketentuan dalam konstitusi ini, maka Aung San Suu Kyi, beliau secara membentuk sendiri jabatan sebagai penasehat negara yang berada di atas jabatan presiden. Dan nanti mungkin Ibu Dina akan bisa menilai dari segi konstitusional. Padahal konstitusi tidak mengatur masalah itu. Kemudian Aung San Suu Kyi juga menunjuk presiden dan dua wakil presiden, satu berasal dari sipil, satu berasal dari militer, yaitu bekas gubernur Yangon, dan juga menunjuk anggota kabinet itu tiga orang itu adalah jatah militer, yang lainnya adalah sipil dan didominasi oleh dari NLD. Kemudian juga chief minister atau gubernur di seluruh provinsi semua tidak ada yang dari militer. Sehingga ini di sini kita bisa melihat bahwa untuk porsi militer saat itu sangat dibatasi, dan juga untuk upacara-upacara kemiliteran pada saat itu ditiadakan, ya. Dan juga kesejahteraan daripada prajurit pada saat itu tidak terlalu diperhatikan. Baik, saya ke Bu Dina. Bu Dina, ini apakah ketakutan dari militer di Myanmar karena terlalu cuti kekuasaannya, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Ito, begitu ya? Atau memang ada masalah konstitusional sehingga transisi demokrasi di Myanmar tidak smooth berjalannya? Sebenarnya proses transisi demokrasi di Myanmar ini kan bukan baru terjadi setahun 2 tahun ya, tapi sudah sejak 2008, sudah 12 tahun. Dan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya juga proses negosiasi politik yang salah satunya juga dimainkan oleh kalangan sipil yang memang
satu sisi tokoh utamanya Aung San Suu Kyi. Tapi kita perlu ketahui di Myanmar itu sistem partai politiknya berbasis etnis. Oke. Ya, jadi suku-suku di Myanmar yang jumlahnya ada 100 lebih sebenarnya, itu masing-masing punya perwakilan. Nanti di tingkat daerah ada, di tingkat nasional juga ada perwakilannya. Legislasi antara pusat dan daerah itu tidak terhubung juga. Jadi kalau dilihat dari waktu ke waktu sebenarnya yang kita saksikan sekarang itu beda jauh dengan yang 12 tahun lalu. Kalau dilihat 2010 pemilunya, sempat waktu itu memang dimenangkan militer, tapi sudah ada boykot dari sejumlah partai untuk nggak mau ikut pemilu. Lalu 2015 partisipasi publik meningkat pesat, terutama dari kalangan perempuan. Dan sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan, terutama di sektor ekonomi, itu cukup menciptakan satu terobosan partisipasi sipil dalam kegiatan politik. Dan puncaknya kemarin kita lihat dalam pemilu 2020, tempat pemungutan suara bahkan sampai harus perpanjang waktu buka karena sampai jam 4 sore antrean masih terjadi. Jadi antusiasme masyarakat sipil dalam berdemokrasi ini sangat tinggi. Dan kemarin juga saat militer mengumandangkan kondisi darurat, rakyat biasa di Yangon itu sampai berani menyuarakan protes bersama memukul panci ya dari rumah masing-masing. Itu artinya beda gitu situasinya di Myanmar hari ini dengan 12 tahun lalu. Ada aksi pembangkangan sipil itu ya, Bu Dina? Betul. Nah, kalau kita bicara soal ASEAN, saya bilang ruang tumbuh untuk demokrasi itu kan penting ya. Jadi suatu negara itu hanya bisa berdemokrasi secara penuh kalau ekosistemnya juga sesuai. Dan awalnya yang diperjuangkan itu kan di ASEAN ada lah, ini jadi tempat untuk tumbuh. Tetapi dalam kenyataannya justru ruang tersebut makin hari makin tipis. Kesempatan yang ada untuk memperkuat demokrasi di kawasan tuh berkurang terus. Kita malah melihat mekanisme HAM yang lahir di ASEAN di 2009 itu terpinggirkan. Bahkan 2018 itu upaya sejumlah negara mengurangi anggaran dan kegiatan mekanisme HAM itu terjadi. Jadi di tataran menteri pun Indonesia, Malaysia, Filipina yang notabene juga negara-negara demokratis itu malah mau prioritasnya ke urusan ekonomi. Jadi memang dalam situasi yang seperti itu ya, ruang di ASEAN itu justru malah menyuburkan manuver-manuver non-demokratis macam yang dilakukan oleh militer Myanmar. Oke, baik Bu Dina, sebelum kita bicara lebih lanjut soal ASEAN, tadi Anda sempat mengatakan sistem parpol ini by etnis begitu. Nah, ini sistem politik ini seberapa besar berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Myanmar saat ini? Jadi sistem politik itu menciptakan perpecahan ya di dalam negeri Myanmar, sangat sulit untuk mencapai satu keutuhan pandangan tentang arah demokrasi. Tapi yang menarik di sini adalah sepanjang demokrasi tadi bertransisi, kristalisasinya makin kelihatan. NLD sebagai partainya Aung San Suu Kyi itu jelas-jelas menginginkan ada transisi bertahap, militer itu keluar dari politik. Tetapi dan partai-partai etnis sebenarnya jauh lebih keras dari NLD. Jadi NLD ini posisinya udah center right sebenarnya, udah cenderung negosiasi sekali dengan tentara. Tapi kenyataannya mereka pun tetap disingkirkan. Dan Konstitusi 2008 mengatakan dengan jelas, agak panjang tuh dia segmen ceritanya di Konstitusi 2008 itu, tentang kondisi-kondisi darurat yang mengizinkan pihak militer untuk masuk dan menyingkirkan kekuasaan siapapun yang saat itu berkuasa. Salah satunya yang sekarang mulai dikenakan pada Aung San Suu Kyi ya, saya dengar sudah mulai dibicarakan akan ditindak melakukan treason ya, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat memang kondisi di dalam negeri Myanmar sangat-sangat butuh bantuan dari sesama negara demokrasi. Karena kalau kita lihat negara demokrasi barat itu nggak sungguh-sungguh untuk membantu mereka. Dan kita melihat sebetulnya artinya negara-negara di ASEAN atau mungkin Indonesia bisa berbuat lebih. Kalaupun bisa berbuat lebih, apa yang kemudian bentuk pendekatannya harus seperti apa, Bu Dina, di tengah tertutupnya tadi itu yang tadi Anda katakan, terlebih juga ada seperti aturan begitu bahwa tidak mencampuri urusan internal negara lain di sesama ASEAN. Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat ini. Ya, kami masih mendiskusikan terkait dengan kudeta militer dan gejolak politik Myanmar. Tadi menarik sekali baik Pak Ito dan juga
Mbak Dina sudah memaparkan masing-masing pandangan. Apa yang terjadi di Myanmar sebetulnya. Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, tadi Mbak Dina juga sempat menyampaikan bahwa sistem parpol lewat etnis ini yang kemudian juga memicu perpecahan begitu. Apa yang Anda lihat seperti apa sebetulnya sistem parpol di sana dan juga isu etnis itu seperti apa, Pak Ito? Baik, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Dina, bahwa betul sekali di sana parpolnya adalah berdasarkan kepada etnis. Ya. Oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi setelah memenangkan pemilu adalah berusaha menyatukan etnis ini dengan menyelenggarakan Panglong Conference. Beliau mengundang seluruh etnis yang ada, tapi sayangnya dari etnis yang disampaikan oleh Ibu Dina tadi juga betul, bahwa sistem di Myanmar ini mereka itu merasa bahwa pemerintah pusat yang memenangkan pemilu, yaitu NLD, itu tidak membagi kekuasaan secara seimbang. Contohnya pada saat pertama Aung San Suu Kyi itu beliau menjabat 4 jabatan kementerian, ya dijabat oleh beliau sendiri. Kemudian hanya 3 jabatan militer yang diberikan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Perbatasan. Kemudian juga dalam memberikan jabatan kepada pejabat-pejabat di kewilayahan juga semua dikuasai oleh partai NLD, meskipun di kota tersebut partai lokal yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina dari etnis tertentu memenangkan pemilu di sana. Tapi diisi chief ministernya adalah dari NLD. Mungkin ini kekecewaan ataupun ada pembagian kekuasaan yang tidak merata. Selain itu juga untuk kepentingan militer di sini adalah untuk masalah Rohingya. Pada saat penanganan masalah Rohingya, saya kebetulan mendampingi Ibu Menteri Luar Negeri bertemu dengan Senior Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Angkatan Bersenjata, dengan Aung San Suu Kyi. Masing-masing seperti Panglima Angkatan Bersenjata mengatakan masalah Rohingya itu adalah bukan urusan Aung San Suu Kyi, itu urusan militer. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh saya. Sementara Aung San Suu Kyi pada saat ditanya oleh Ibu Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa memang kita tidak bisa mengendalikan militer. Gitu. Jadi di sini transisi antara pemerintahan militer, kekuatan militer dengan sipil saat itu belum berjalan dengan baik. Kemudian hal yang lain adalah di sini bagaimana konstitusi itu akan diamandemen oleh Aung San Suu Kyi. Nah tadi disampaikan oleh Ibu Dina bahwa konstitusi ini kan yang membuat pihak militer. Yang menarik di dalam anggota legislatif yang ada di parlemen itu 25% semuanya adalah dari anggota militer dan memiliki hak veto. Jadi apapun juga kebijakan pemerintah kalau tidak menguntungkan dari kepentingan militer tentu akan diveto. Ini yang menjadi kendala bagi Aung San Suu Kyi. Saya pernah diskusi dengan Aung San Suu Kyi, tadi disampaikan Bu Dina masalah wanita. Pada saat kunjungan Ibu Menlu, kemudian Ibu Rini dan juga beberapa menteri wanita, mereka mengatakan, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa pada saat pemerintahan junta militer itu kaum wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran sampai ke pendidikan tinggi, sehingga sulit untuk menunjuk mereka menjadi pejabat-pejabat pemerintahan. Oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi mengirimkan wanita-wanita terpilih untuk belajar di sini dan sebagian pada saat kembali diberikan jabatan oleh beliau. Itu yang terjadi di sana. Baik, Pak Ito, mungkin ini kan kita yang ada di Indonesia hanya bisa melihat dari informasi-informasi di media ya, seberapa genting di sana. Kemudian ini adalah junta militer dan lain sebagainya yang berupaya untuk mengkudeta. Seberapa besar sebetulnya seberapa kuat sebetulnya kekuatan militer Myanmar ini menguasai perpolitikan saat ini katakanlah? Kalau dikatakan menguasai perpolitikan di Myanmar saat ini memang tidak kelihatan ya peran militer. Tapi yang selama saya 4,5 tahun lebih menjadi duta besar, saya melihat di sana sifat daripada unjuk rasa masyarakat di sana tidak bersifat anarkis. Dan mereka masih sangat mematuhi hukum dan mereka quote and quote adalah sangat takut dengan kehadiran militer. Jadi pada saat terjadi kudeta di mana militer itu semua menguasai jalan, kemudian mereka menutup akses kemana-mana dan juga untuk wifi, internet dan sebagainya itu, masyarakat hanya menerima saja. Tapi setelah 2 hari sekarang
sudah normal. Saya sudah bicara banyak dengan Pak Duta Besar Indonesia di sana dan diaspora di sana. Sekarang kehidupannya seperti normal meskipun ada demo di mana-mana yang meminta supaya pembebasan Aung San Suu Kyi dan juga mengecam apa yang dilakukan oleh militer. Karena sifat masyarakat Myanmar itu yang kami tahu adalah mereka sangat menerima apa adanya. Jadi mereka sebetulnya kalau untuk masalah politik mereka juga masih dalam dikatakan masih mengambang ya sikapnya. Itu yang saya alami selama di sana sampai sekarang. Baik, Mbak Dina. Lalu dengan kondisi seperti ini, sejauh mana negara-negara di ASEAN atau mungkin Indonesia bisa mengambil peran untuk terhadap apa yang terjadi di Myanmar? Yang digambarkan tadi memang aspek mikronya begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari gambar yang lebih besar, kenapa masyarakat di sana itu juga cenderung ya sudahlah nerimo aja. Karena dilihat dari 54 juta penduduk Myanmar, 70%-nya itu tinggal di desa. Dan sumber penghasilannya sektor tradisional. Bisa dibayangkan pendidikannya pun rendah. Jadi selama ini kalau kita bicara politik tentu nggak bisa lepas dari aspek ekonomi. Jadi kalau kita bicara militer kuat atau tidak, saya katakan kuat karena secara ekonomi penguasaan sektor-sektor ekonomi itu masih dipegang dominasinya oleh kelompok militer. Tidak kelompok militer secara solid, tetapi ada faksi-faksi juga, ada oknum-oknum yang bermain di situ. Dan tadi saya sempat menyatakan bahwa kalau kita bicara soal pengaruh negara luar ya terhadap Myanmar, kita perlu pilah nih. Kalau negara-negara Barat kan selama ini mengecamnya luar biasa ya, mengatakan ini dan itu soal Myanmar, mau menjatuhkan sanksi. Saya katakan tekanan seperti itu justru akan mematikan gerakan-gerakan demokrasi masyarakat sipil yang sudah mulai bersemi sekarang. Jadi karena secara ekonomi negara-negara Barat tersebut sama saja dengan China ketika mereka masuk ke Myanmar, yang dia masuki itu sektor-sektor ekstraktif, minyak, gas, pertambangan, jalur infrastruktur, yang notabene upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat itu minim. Dan kalaupun dilakukan embargo atau sanksi ekonomi, sistem yang masih korup ya, dan basisnya itu hubungan personal dengan oknum militer, sudah pasti akan menemukan caranya untuk bertahan. Artinya sistemnya ini tetap nggak akan berubah. Hal-hal yang disebutkan tadi kita ceritakan di awal, itu menggambarkan bahwa secara prosedural, pihak sipil masih struggle ya, masih berjuang betul untuk mendapatkan tempatnya. Walaupun mereka sebenarnya secara perwakilan itu ada, dan partisipasi politiknya berkembang. Dan di sini saya juga perlu sebutkan bahwa wilayah-wilayah negara bagian di Myanmar, itu model domisilinya itu juga berbasis etnis. Jadi suku-suku yang dominan itu juga menduduki posisi-posisi yang sentral ya, seperti Mandalay itu ya orang-orang Bamar gitu ya. Kemudian nanti di Rakhine, tempat yang kita kenal ada masalah dengan Rohingya, itu pun ada konflik antara kelompok masyarakat Arakan dengan kelompok Bamar tadi. Jadi orang masing-masing itu ditaruh di sel-selnya masing-masing gitulah. Ini gambaran situasi, makanya mereka ingin punya satu union gitu, federasi. Jadi macam Amerika sekian ratus tahun yang lalu, mereka ingin membangun satu negara kesatuan, tapi caranya bagaimana mereka bernegosiasi dengan militer itu belum dapat. Makanya saya bilang, kalau kita sekedar menunggu, dan Indonesia ini sebenarnya juga secara posisi sangat strategis ya, kita cukup dipandang di ASEAN, dan kita dulu juga yang bawa Myanmar masuk ke ASEAN, betul. Dan saat ini kita juga masih pegang keanggotaan di Dewan HAM PBB sampai 2022. Kita juga pegang anggota tidak tetap di KPBB kemarin sampai akhir tahun 2020. Tapi yang kita lakukan ini belum cukup ya, menciptakan satu ekosistem yang menunjukkan bahwa negara-negara seperti Myanmar nih, solidaritas kita untuk membantu gerakan demokrasi itu perlu lebih kuat. Jadi kita pendekatannya saya bedakan ya, bukan lagi intervensi seperti negara Barat yang tadi mau kasih sanksi, tapi justru mengulurkan tangan. Itu yang saya ingin garis bawahi, harusnya lebih konkret, lebih kelihatan, lebih berani. Bahkan ketika ASEAN pun nggak jalan, harusnya kita tampil lebih di situ. Karena siapa lagi harapan dia untuk membangun ekosistem ini? Karena secara situasi pandemi sekarang, saya justru melihat negara-negara tetangga, bahkan Barat sekalipun ya, itu akan lebih
basa-basi ya, sorry to say, dalam menanggapi isu ini, mereka secara resources juga dan perhatian juga nggak akan terlalu ke Myanmar. Sementara tadi, artinya situasi di dalam negeri Myanmar ya begitu-begitu saja, tetapi sipil ini, gerakan yang sudah mulai tumbuh, bisa cepat mati, bisa cepat layu gitu. Yang kan? Jadi yang membuat kemudian negara-negara di ASEAN atau mungkin Indonesia mungkin belum secara total atau maksimal mengelurkan tangan tadi itu apa, Bu Dina? Penyebabnya itu karena apa? Salah satunya ekonomi, karena kalau orang sudah bicara ekonomi, tapi pendekatannya itu masih bilateral yang kuat, dan kita lihat negara-negara ASEAN pun itu investasinya meningkat pesat loh ke Myanmar. Kalau di 2000 sampai 2017 investasi terbesar tuh masih Cina. 2018 pemegang investasi terbesar tuh Singapura. Kemudian ada juga Vietnam, Thailand itu menyusul dengan cepat. Jadi eksistensi negara-negara yang masih merasa punya kondisi lebih kondusif di bawah militer itu juga mempengaruhi kan kemauan mereka untuk keluar dari zona nyaman tadi. Kita dalam berdemokrasi kan ada sejumlah hal yang kemudian perlu dinegosiasikan ya. Myanmar ini kaya sekali natural resources. Jadi bisa dibayangkan ya betapa bingungnya kelompok yang tadi dibatasi oleh etnis, domisilinya, sistem yang sangat stratifikasi antara pusat, daerah dan etnis itu membuat mereka bingung ya kalau orang tidak punya siapa mau ditengok siapa gitu kan. Semua masing-masing kalau bahasa saya menutup telinga gitu. Oke. Baik, Pak Ito, ada tambahan dari Anda, Pak Ito, atau Anda bagaimana melihat dari yang terjadi di Myanmar, akan seperti apa ini kira-kira ujungnya dari kudeta militer dan juga tensi politik yang tengah tinggi ini? Ya, kalau kita melihat bagaimana dulu Aung San Suu Kyi sangat dihormati oleh dunia, dengan kasus Rohingya, itu simpati daripada dunia internasional menurun drastis. Kemudian yang kedua, ini mungkin salah satu hal yang menjadi permasalahan di dalam negeri Myanmar yang disampaikan oleh Ibu Dina tadi, bahwa saat ini memang kita semua menghadapi permasalahan yang sama, terutama karena pandemi COVID. Nah, pada saat kasus Rohingya, satu-satunya negara yang diberikan izin masuk untuk ke dalam wilayah Rohingya memberi bantuan adalah Indonesia. Karena kita membangun rumah sakit, kita membangun sekolah. Ya, kemudian kenapa kita bisa masuk? Karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kita mengatakan pertama non-megaphone policy, yang kedua adalah pendekatan inklusif. Jadi kita memberikan semua kepada masyarakat Rohingya maupun masyarakat Myanmar yang ada di Rakhine. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Dina betul sekali bahwa sebetulnya yang memprakarsai Republik Persatuan Myanmar itu adalah Presiden U Tin Sin ya. Jadi itu presiden pada saat masa junta militer yang terakhir. Saya sangat khawatir ya, dan mungkin tidak begitu yakin kalau Aung San Suu Kyi akan terpilih lagi memimpin Myanmar, karena biasanya sebagaimana disampaikan Bu Dina, sekarang pendekatan militer ini mungkin mengarah kepada seperti yang terjadi di Bangkok ya, di Bangkok. Jadi mereka militer yang siap untuk berdemokrasi. Kenapa? Karena mereka juga menetapkan waktu 1 tahun untuk melaksanakan pemilu ulang. Ya, jadi kita tunggu saja tahun depan bagaimana politik di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer. Yang jelas mereka tetap mengatakan apa yang mereka lakukan berdasarkan konstitusi. Penetapan darurat nasional ini dilakukan melalui Dewan Keamanan Nasional, di mana pada saat dilakukan pengambilan keputusan Presiden Myanmar tidak hadir, dan juga salah satu wapres tidak hadir dari 11 anggota. Sehingga militer mengklaim bahwa ini sudah memenuhi syarat bahwa militer menetapkan keadaan darurat nasional, di mana militer bisa mengambil alih sesuai dengan konstitusi. Nah, saya kira mungkin ini satu hal yang mereka lakukan sudah berdasarkan konstitusi yang dibuat oleh mereka sendiri juga, rejim mereka. Demikian. Jadi kedepannya memang kita tidak bisa menentukan apakah Aung San Suu Kyi akan memimpin lagi. Dikatakan Bu Dina, masalah demokrasi, saya sangat khawatir pergerakan demokrasi di Myanmar akan menurun kembali gitu, kembali kepada masa junta militer. Demikian. Mbak Dina, terakhir dari Anda, Mbak Dina, tanggapan. Ya. Kalau kita bicara soal masa depan Myanmar ya, saya cenderung berpikir
yang resiko paling besar dari Myanmar yang tidak stabil adalah masing-masing tokoh yang merasa punya jalur ekonomi, kekuatan untuk mengumpulkan dana-dana dari penjualan produk-produk ekstraktif lah ya, terutama karena itu yang paling besar jumlahnya, nominalnya, dan sangat berpengaruh untuk politik, memainkan posisi dalam politik, itu akan makin banyak. Dan kalau situasinya berkembang sangat ke arah militer, artinya situasi di sana itu akan sangat subur untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terorisme, radikalisme, dan orang yang desperate ya, yang merasa buntu jalannya, padahal mereka punya massa, dan kita seperti saya bilang tadi kan, setiap partai di sana sebenarnya punya massa, dan mereka punya kepentingan untuk terus maju. Ini akan mencari jalan sendiri-sendiri, dan ini situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan kita, karena dari posisi geografis, dia itu berhadapan langsung dengan Cina, berhadapan langsung dengan India, Bangladesh ya, nggak jauh dari situ juga ada Pakistan, dan ini wilayah-wilayah yang kita tahu secara besar ya, gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan politik untuk geopolitik itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita anggap itu sebelah mata saja, kita bisa bayangkan bahwa ke depan sebenarnya lebih sulit posisi kita untuk engaging kawasan ini, untuk bisa mengendalikan situasi yang ada di sini. Kita kan posisinya ingin damai ya, dan jangan sampai muncul tempat-tempat subur untuk radikalisme. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita sebenarnya harus terlibat menunjukkan solidaritas terhadap gerakan demokrasi di sana, supaya jangan sampai mati harapan ya. Jadi pemerintah Indonesia bisa untuk berbuat lebih lagi, maksud Anda begitu, Mbak Dina? Silakan. Saya, betul. Saya setuju bahwa pemerintah Indonesia itu, dan memang levelnya jangan dengan segala hormat ya, bukan Kementerian Luar Negeri, tetapi Presiden. Karena kegiatan seperti ini jelas mereka melihat eye to eye-nya itu pada kepala negara. Jadi memang harus level kepala negara, Pak Presiden Joko Widodo punya pengalaman politik berhadapan langsung dengan militer, berhadapan dengan aspek keamanan, itu hal-hal yang menarik gitu untuk Myanmar belajar lebih dekat, dan itu memang harus levelnya sejajar ya. Jadi kalau urusannya Kementerian Luar Negeri itu lebih prosedural gitu kan, hubungan antar negara, padahal ini bukan bilateral lagi, ini lebih soal kesatuan negara. Dan itu kalau level presiden bisa sejauh mana, Bu Dina? Pertama, Presiden bisa kontak langsung tentu pada pimpinan tertinggi dan menanyakan situasinya apa, dan kita mengulurkan tangan dalam bentuk apa. Jadi yang penting di sini sebenarnya adalah gesture-nya dan follow up. Dan kegiatan ini nggak masalah kita lakukan di belakang layar, karena sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya PR itu justru menyinggung ya, karena situasi di sana tuh jauh lebih pelik daripada yang bahkan pernah kita alami. Seperti saya ceritakan tadi, beda ya sistem partainya dengan di sini. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar, tetapi apa yang pernah kita alami dulu keluar dari operasi rejim Orde Baru itu bisa jadi satu pengalaman berharga. Oke, menarik. Kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan ini, karena tampaknya masih cukup menarik untuk dilihat lebih jauh lagi, dan seperti apa kemudian tanggapan atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Tadi Bu Dina katakan ini harus level presiden sebetulnya. Mari kita akan lihat sama-sama. Terima kasih banyak untuk perspektif yang sudah Anda berdua bagikan. Sangat menarik, mudah-mudahan bisa menjadi insight bagi masyarakat. Terima kasih Bu Dina, terima kasih banyak Pak Ito sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain, tetap di CNN Indonesia News.